Tiga pelaku komplotan penipuan dan penggelapan sepeda motor diringkus polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri digerebek di sebuah kamar hotel di Surabaya. Sejumlah personel tim Macan Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek pelaku penipuan di sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur. Kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini kabur dari rumahnya dan bersembunyi di hotel karena dicari para korbannya. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian meringkus satu pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah barang hasil penipuan. Penangkapan para pelaku ini berawal dari laporan sejumlah warga yang mengaku jadi korban penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor oleh pasutri tersebut. Modusnya pelaku wanita meminjam sepeda motor, lalu diserahkan pada suaminya yang selanjutnya digadaikan atau digelapkan kepada penadah. Sedikitnya ada 10 orang yang menjadi korban, mayoritas adalah teman atau kerabat dekat pelaku. Tersangka istri meminjam sepeda motor milik korban, selanjutnya suaminya inisial AS yang menggadaikan kepada penadah, yang mana TKP-nya ini ada 10 atau ada 10 korban. Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi, polisi hanya bisa menemukan 2 barang bukti sepeda motor, sementara 8 sisanya masih dalam proses pencarian. Para pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang lansia 64 tahun diringkus polisi karena membobol rumah di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku bersama 2 rekan lainnya menggasak uang dan perhiasan emas senilai lebih dari 300 juta rupiah. Sebuah video kamera pengawas merekam para pelaku perampokan sebelum beraksi di Jalan Kimaja, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 2 pelaku yang awalnya berada di minibus dijemput rekannya dengan sepeda motor menuju ke rumah yang menjadi sasaran. Usai kejadian, petugas kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan Polresta Palu menangkap salah satu pelaku yang sudah lansia berinisial H di rumahnya di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Saat beraksi, pelaku berperan sebagai pengawas situasi, sementara 2 pelaku lainnya menggasak barang-barang di rumah korban, seperti uang tunai, perhiasan emas, dan jam tangan, dengan kerugian mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Inisial H ini perannya sebagai pos pantau, di mana dia melihat situasi sekitar rumah korban, dan DPO, 2 terduga pelaku inisial H, I, dan inisial A masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu pagar dan merusak pintu utama dari rumah tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan selembar surat gadai emas. Pelaku saat ini diperiksa di Polresta Palu, sedangkan 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang nenek tunarungu dianiaya oleh 2 perampok di rumahnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Pelaku mengambil paksa 2 cincin emas yang ada di jari sang nenek seberat 7 gram. Aksi pencurian dengan kekerasan menimpa seorang lansia tunarungu di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Korban bernama Jawari, 65 tahun, menjadi korban perampokan saat tertidur di rumahnya. 2 pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela, sempat memukul dan mencekik korban sebelum kabur membawa perhiasan emas 7 gram milik korban. Akibat perampokan tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian wajah dan hidung. Meski dalam kondisi terluka, korban masih sempat meminta pertolongan kepada warga sekitar. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jujuhan. Kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Jujuhan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan saksi dan mencari barang-barang bukti lainnya. Diduga akibat mencuri 4 tandan sawit, mantan anggota TNI tewas dianiaya sekelompok petugas keamanan di PT PN 4
Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku penganiayaan berhasil ditangkap. Polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan yang berujung tewasnya seorang mantan anggota TNI yang mencuri sawit di PT PN 4 Regional 2, Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Keempat pelaku, yakni DFS, RD, IDP, dan MI adalah petugas keamanan perkebunan. Kini 2 pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman hingga 8 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya yang merupakan BKO TNI yang menjaga perkebunan diproses oleh polisi militer. 4 orang tersebut kami terapkan pasal 262 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Masih kami dalami pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Sebelumnya korban Indra Utama, 45 tahun, ditangkap para pelaku saat hendak menjual 4 tandan kelapa sawit. Korban dibawa ke pos security lalu dianiaya. Mengetahui korban sekarat, para pelaku lalu membawa korban ke klinik, namun korban meninggal dunia di perjalanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, lempong sagu adalah satu dari sekian banyak kuliner masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan rasa yang sangat khas. Dibuat dari adonan tepung sagu, pisang, kelapa, dan gula merah, makanan satu ini merupakan salah satu menu wajib di saat bulan puasa yang selalu diburu pembeli. Seperti usaha lompong sagu milik Ani yang terletak di Simpang Bypass Kuranji, Kota Padang ini. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Pisang yang telah dikupas dicampur dengan tepung sagu dan diberi gula merah, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Selanjutnya lompong sagu dibakar di atas bara api dengan menggunakan sabut kelapa hingga berwarna kecoklatan dan aromanya tercium harum. Memiliki cita rasa yang khas dan kenyal, kuliner ini dianggap cukup mengenyangkan untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Makanan ini banyak digemari anak muda juga yang suka ini, orang tua. Walaupun anak kecil masih suka nih makanan lompong sagu ini. Rasanya enak, gurih, kenyal-kenyal gitu, manis dikasih gula merah di tengahnya kan. Dalam sehari, biasanya penjual bisa membuat hingga 200 bungkus lompong sagu. Dan untuk satu porsi lompong sagu dijual seharga Rp5.000 saja. Biasanya kudapan ini sangat nikmat jika disantap dalam kondisi hangat bersama segelas teh manis saat berbuka puasa nanti. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.